Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang kami hormati dan kami nanti bersama Yai Ahmad Mudofar dan juga Direktur Dompet Al-Quran Indonesia Bapak Agung Heru Setiawan serta jajaran manajerial Dompet Al-Quran Indonesia dan Sobat Amil Deki, baik Deki Pusat maupun Deki Cabang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehat, bahagia, dengan penuh keharmonisan, dengan penuh semangat di Dompet Al-Quran Indonesia. Allah mentakdirkan kita untuk senantiasa masih bisa diberi umur yang panjang dan kesehatan untuk mengikuti daripada kajian mingguan Amil di kesempatan kali ini. Semoga kita senantiasa diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah dalam mengikuti kajian mingguan. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah menunjukkan jalan yang terang benderang yang awalnya adalah jalan yang gelap gulita, dan semoga dengan jalan itu kita bisa menjadi umatnya yang paling bertakwa, dan kelak insya Allah kita bareng-bareng bersama Abu Bakar dan kiai-kiai Deki yang lainnya serta Sobat Amil Deki baik pusat maupun cabang, insya Allah kita nanti kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, izinkan saya selaku host ya agenda kajian mingguan pada sesi kali ini untuk membacakan daripada susunan acara. Yang pertama ya ini pembukaan. Mari kita buka Bapak Ibu Kakak sekalian bersama-sama agenda kita pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah taqabbal Allah bisril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Baik, amin ya rabbal alamin. Dan lanjutkan di acara yang kedua, yakni Tilawatul Quranil Karim. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Ustadzul Karim Ustadz Mukhlis SAG. Kepada beliau waktu dan tempat untuk tilawahnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم
فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله مولانا العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz Mukhlis atas tilawahnya dengan surat Asy-Syams. Semoga benar-benar kita di waktu duha kita mendapatkan berkah yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan menuju ke acara inti. Sebelumnya ini ada saran sedikit, ada masukan dari jajaran manajemen Pak Kiai karena berkaitan dengan kesehatan Pak Kiai, maka mungkin kajiannya bisa maksimal 1 jam nggih Pak Kiai, agar bisa fit lagi seperti itu. Oke, dan kita semuanya Sobat Amil, baik di pusat maupun cabang, kita doakan bersama-sama ya, beliau Kiai Haji Ahmad Mutoffar, semoga tetap senantiasa diberi kesehatan, diberi keadaan yang bugar, sehat selalu, sehingga bisa membersamai kita dengan fatwa-fatwa beliau, dengan ilmu-ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Baik, rabbal alamin. mari kita Antum bersama-sama kadzalik. menuju pada acara. Baik, amin ya rabbal alamin. Ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan acara inti, yakni kajian mingguan kita, Sobat Diki baik pusat maupun cabang, yakni dengan kitab Al-Adab fi Hamalatil Quran. Dan jika nanti ada yang ingin tanyakan, mungkin maksimal 1 pertanyaan ya, nanti bisa langsung akan dijawab oleh beliau di sesi kali ini. Baik, kepada beliau, al-waqt wal makan, tafadhol alaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin imamul muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ihi bi ihsan yaumiddin. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika 'ala sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadi min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma 'alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunya wal akhirah. Walhamdulillah amin. Baik para ustadz dan ustazah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia nikmat dan rahmat yang senantiasa kita terima. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Sayyidina Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan kekuatan untuk tetap istiqamah menapaki sunan ajaran beliau. Masya Allah, jazakallah khairan katsira atas doa-doa najah, dan memang pada khususnya pada saat-saat seperti sekarang ini itu kita butuh butuh saling menguatkan, kita butuh saling menyemangati, saling memotivasi, saling mendoakan karena memang itulah rahasia kekuatan kita. Rahasia kekuatan kita semuanya, dan kita merasa betapa dhaifnya kita, betapa lemahnya kita, dan betapa tidak berdayanya kita, kecuali ketika kita bersandar kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita merasa betul sangat butuh kepada saudara-saudara kita yang lainnya.
Jadi betul-betul kita rasakan saat ini. Jadi artinya kita butuh harapan-harapan baik, butuh doa-doa baik, butuh motivasi yang baik, semangat yang baik. Insya Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa membersamai kita, merahmati kita semuanya, dan melindungi kita semuanya. Baik. Iya, ya memang 2 pekan ini saya terpaksa merehatkan semua kajian saya, seluruhnya saya rehatkan. Jadi ini baru mencoba memulai kembali, mudah-mudahan insyaallah pekan depan bisa lebih baik lagi dan lebih fit insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Dan energi syukur itu merupakan energi yang terdahsyat. Jadi kita tingkatkan dan kuatkan betul jadi rasa dan sikap syukur kita kepada Allah. Mari kita fokus kepada menemukan dan menyadari betapa banyaknya nikmat Allah. Betapa masih banyaknya, masih tidak terhitungnya, masih tidak terhingganya nikmat Allah yang kita terima, yang kita rasakan selama ini, meskipun kita mungkin berada pada kondisi titik terlemah, kita berada pada kondisi yang yang kita rasakan khususnya di samping secara fisik ya, tapi yang lebih berat itu kondisi-kondisi saat ini itu secara psikis. Jadi artinya bahwa makanya kekuatan yang paling dahsyat itu adalah kekuatan yang menguatkan kondisi maknawi kita, kondisi rohani kita. Karena memang faktor kekuatan yang paling kita butuhkan itu memang kekuatan rohani, kekuatan mental, kekuatan psikis. Kita rasakan betul ya jadi dengan suasana, dengan kondisi yang ada. Jadi saya sendiri merasakan jadi betul-betul memang jadi hawa ya. Jadi hawa sakit itu begitu kuatnya. Terus kemudian pengaruhnya kepada kondisi psikis itu kuat sekali. Jadi yang saya rasakan, yang saya alami dalam hampir 2 pekan ini. Jadi saya mungkin persisnya dari awal Dzulhijjah, makanya 10 hari pertama Dzulhijjah itu insya Allah. Jadi yang seharusnya kita bisa banyak beramal itu saya hanya bisa memaksakan puasa Arafah terakhir aja dari 10 hari itu. Ya mudah-mudahan Allah menggantikan. Jadi tapi sebetulnya yang saya alami itu kalau ya seperti gejala-gejala sakit yang biasa dulu saya alami. Dan bahkan yang dulu-dulu itu mungkin bisa lebih berat. Secara fisik itu sekarang meskipun lemah juga dan terpaksa harus ngumpet di kamar selama sesuai dengan arahan dokter, katanya 10 hari plus 3 hari. Jadi kemarin hari tasyrik itu hari terakhir. Nah, secara untuk sakit fisiknya mungkin relatif lebih ringan, lebih beratan yang dulu-dulu. Tapi tadi kondisi psikis itu beda sekali. Jadi apalagi dengan Masya Allah berita-berita duka yang tiap hari. Apalagi 2 pekan ini itu kita kehilangan banyak sekali ustadz, banyak sekali dokter, banyak sekali teman-teman dan sahabat-sahabat dekat kita, guru-guru kita, senior-senior kita yang kita kenal secara pribadi. Secara pribadi itu yang saya kadang berpikir tidak ingin membaca berita-berita duka, tapi nggak bisa. Ya, tapi nggak bisa kecuali ketika kita mungkin barangkali jadi
menyingkirkan gadget kita sebentar gitu, tapi ya nggak bisa kan, karena kita juga pengen tahu kan, paling tidak tadi saya katakan bahwa di satu sisi secara psikis itu memang kita terpengaruh. Nah, di sini memang kita butuh betul-betul pengimbang. Jadi butuh pengimbang, artinya bahwa cukup dengan berita-berita duka yang itu sendiri tidak bisa kita hindari. Selebihnya itu kita harus perbanyak untuk menambah imun dan juga iman itu dengan men-share materi-materi yang positif, materi-materi yang menguatkan. Jadi jangan ditambah dengan yang menakutkan, yang negatif thinking, itu semakin drop. Jadi gitu. Jadi berita duka sudah memang nggak bisa kita hindari. Di situ kita juga perlu doa, kita perlu mendoakan dan seterusnya, dan mendoakan orang lain itu juga kekuatan bagi kita. Tapi memang tadi, jadi nuansa dan suasana memang luar biasa dahsyatnya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita semuanya. Baik, kita ke kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Jadi penjelasan etika pembawa panji Al-Quran. Tentang kita sudah awali dengan membaca Al-Babur Rabi', bab yang keempat, fi adab muallimil Quran wa muta'allimi. Jadi adab dan etika guru Al-Quran, guru dan murid Al-Quran. Jadi pengajar dan pembelajar Al-Quran. Dan sudah kita sebutkan bahwa kitab ini berbicara tentang hamalatul Quran. Hamalatul Quran, pembawa panji Al-Quran itu dua. Yang pertama adalah guru, mu'alim, ustadz-ustadzahnya. Yang kedua termasuk hamalatul Quran adalah pembelajarnya, muridnya, ya, jadi ada adab mu'allimil Quran, ada adab muta'allimil Quran. Nah, seperti yang sudah saya ingatkan bahwa biasanya ketika kita bicara tentang adab dan etika dalam konteks pembelajaran, itu rata-rata penekanan ditujukan kepada muta'alim, kepada talamid, kepada tulab, kepada santri, kepada murid dan kepada pembelajar. Jadi gitu. Itu rata-rata. Jadi selalu apa itu adab itu ke murid ini itu. Nah, di kitab ini tidak. Betul murid wajib dan harus memiliki adab dan etika yang baik. Jadi gitu. Tapi tidak kalah pentingnya muallim. Jadi ustadzah. Jadi apa itu mukri. Jadi artinya gurunya itu juga harus. Nah, bahkan kita sudah sebutkan bahwa dalam kitab Imam Nawawi ini tidak hanya menyebutkan bahwa yang harus memiliki adab dan etika yang baik itu dalam konteks pembelajaran Al-Quran, itu tidak hanya murid tapi juga guru. Tidak hanya santri tapi juga harus kiai. Jadi itu harus seperti itu. Nah, yang lebih dahsyat lagi bahwa beliau itu justru lebih menekankan, lebih mengedepankan, lebih memprioritaskan adab ustadz, adab guru, adab muallim, adab kiai dulu. Sebelum adab muta'alim, tilmid, dan talib. Jadi gitu. Yang kita sudah tegaskan itu artinya bahwa faktor penentu utama terhadap dua hal minimal. Pertama, terhadap keberhasilan proses pembelajaran Quran ini dan pembelajaran ilmu pada umumnya. Itu faktor penentu pertama dan utama. Sebelum murid itu guru. Sebelum santri itu kiainya. Jadi gitu.
Sebelum siswa mahasiswa, itu guru dan dosennya. Itu faktor penentu utama. Itu yang pertama. Jadi mengapa kok beliau menekankan betul etika, adab, akhlak yang harus dimiliki oleh guru lebih didulukan, lebih dikedepankan, lebih diutamakan, karena memang faktor akhlak, etika, adab yang ada di guru itu lebih besar pengaruhnya, efeknya, dampaknya bagi keberhasilan proses pembelajaran daripada adab etika yang ada pada murid. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adab dan etika serta akhlak guru inilah yang akan memberikan pengaruh positif, dampak positif, efek positif yang kuat sekali untuk terpenuhinya adab, etika, dan akhlak murid. Jadi gitu. Kita kan berharap bahwa murid punya adab, etika. Jadi itu hasil dari transferan gurunya. Jadi gitu. Kalau kita jadi seperti itu, insya Allah. Pertama pengaruhnya bagi keberhasilan proses pembelajaran itu dalam konteks dakwah kita begitu. Jadi keberhasilan dakwah itu setelah taufik Allah Taala itu ditentukan oleh sejauh mana muwasafat, syarat-syarat itu terpenuhi pada diri sang dai. Sang dai itu sebelum mad'unya. Jadi itu sebagai penentu pertama. Yang kedua tadi, jadi kalau dalam konteks dakwah secara umum itu penerimaan dakwah yang disampaikan oleh dai itu di kalangan mad'u, di kalangan objek dan sasaran dakwah itu juga sangat ditentukan oleh bagaimana kondisi akhlak, etika, adab, muwasafat yang ada pada guru, pada ustadz, pada kiai, dan juga pada dai, insyaallah begitu. Baik, nah sehingga kita sudah memulai dengan adab etika yang harus dimiliki oleh muallim, oleh pengajar Al-Quran, oleh guru Al-Quran, oleh ustadz Al-Quran. Jadi gitu. Sebelum nanti berpindah kepada adab yang harus dimiliki oleh muta'alim, murid, santri, dan siswa-siswi. 3 pasal pertama dalam bab ini ketika berbicara tentang adab dan etika serta akhlak yang dimiliki oleh guru itu, 3 pasal itu berbicara tentang faktor keikhlasan. Kita sudah bahas itu. Nah, kita masuk dengan pasal keempat. Jadi gitu. Ini kaitannya dengan dasar-dasar akhlak, dasar-dasar etika. Jadi sifat-sifat mulia. Ini secara umum. Nanti selebihnya nanti akan disebutkan secara agak terperinci. Saya langsung baca saja. Wayam bagilil muallimi. Jadi seorang muallim itu seyukianya, seharusnya, sepatutnya yang bagi ayatakhallaqa bil mahasin allati warada syar'u biha. Jadi harus bersifat atau harus memiliki itu kebaikan-kebaikan yang ada dalam syariat agama. Mahasin. Jadi sifat-sifat baik. Jadi gitu. Wal khilal al-hamidah. Jadi tadi ada bahwa hal-hal baik, terus al-khilal al-hamidah, sifat-sifat yang terpuji. Wasyam al-maradhiyah allati arsyadahu Allahu ilaiha. Jadi dan juga jadi karakter-karakter yang diridhoi. Jadi gitu. Sesuai dengan petunjuk Allah. Sesuai dengan petunjuk Allah yang harus dimiliki oleh kaum muslimin secara umum maupun khususnya bagi para guru Al-Quran dan juga pembelajar Al-Quran.
Nah, di sini dicontohkan di antaranya sifat-sifat mulia itu yang pertama minaz zahadati fid dunya. Yaitu berupa pertama sifat zuhud. Sifat zuhud apa itu tentang dunia, tentang materi duniawi, tentang kesenangan duniawi. Wa taqallul minha. Jadi dan berusaha untuk apa ya? Jadi mungkin lebih ke menjaga semacam menjaga jarak. Itu dari materi duniawi. Ini nanti akan kita sebutkan ya. Jadi takalul itu kan bersedikit-sedikit. Jadi artinya bahwa jangan banyak-banyak itu ngambil dari dunia itu. Itu maksudnya apa? Apakah berarti kita tidak boleh kaya, kita tidak boleh berpikir tentang dunia ini seperti apa dan seterusnya, nanti akan kita sebutkan. Faktor intinya di zuhudnya itu. Jadi takalul itu artinya maksudnya adalah takalul fit ta'alluq bid dunia. Jadi artinya bahwa cukup beri porsi sedikit dalam keterpautan dirimu dengan dunia. Lebih ke ta'alluq qalbi. Nanti kalau kita bicara tentang az-zahadah wa zuhud itu adalah mauqif qalbi. Zuhud itu sikap hati. Jadi gitu. Ini semuanya dalam konteks akhlak. Nanti kita bicara akhlak itu memang amal hati atau buah dari amal hati. Akhlak itu amal hati. Nanti sehingga jangan kemudian berarti kita nggak boleh ngambil dunia banyak-banyak ya, dalam konteks kekayaan atau pengaruh atau apa kayak gitu. Nah, itu yang dibicarakan di sini semuanya dalam konteks sikap hati. Zuhud itu sikap hati. Jadi para ulama menyebutkan jadi az-zuhdu awiz zahadatu fid dunya an tadha'a ad-dunya fi yadik la fi qalbik. Jadi zuhud itu adalah bukan masalah banyak sedikitnya harta, banyak sedikitnya faktor duniawi yang kamu miliki. Sama sekali bukan itu. Jadi gitu. Tapi zuhud adalah antadha'a ad-dunya. Jadi bimukhtalifi jawanibiha. Jadi bimukhtalifi anwa'iha. Jadi gitu. Bimukhtalifi muta'iha. Dengan beragam macamnya, apa itu jenisnya, ada harta, ada kekuasaan, ada pengaruh, ada status sosial, ada segala macam. Jadi gitu, Mbak. Itu adalah antadha'a fi yadik. Yaitu engkau meletakkan dunia itu seberapa pun banyaknya itu di tanganmu. La fi qalbik, bukan di hatimu. Jadi gitu. Nah, sehingga para ulama mengatakan, jadi bukan orang yang zuhud itu kemudian miskin, tampilannya compang-camping, lalu kemudian memelas gitu, nggak punya apa-apa. Itu orang nggak punya, orang nggak berdaya. Zuhud bukan orang yang nggak berdaya. Zuhud itu orang yang paling kuat. Jadi zuhud itu kekuatan. Sementara tampil kiri, tampil memelas, tampil mengundang sikap, mengundang kasihan dan segala macam kayak gitu. Itu tidak otomatis, tidak mutawi itu. Atau yang nggak punya apa-apa itu orang nggak punya, orang nggak berdaya. Jadi gitu. Zuhud itu adalah ketika seorang sudah jadi nanti tandanya itu ketika jadi sikap zuhud tidak ditandai oleh bagaimana sikap seseorang terhadap sesuatu yang belum dia miliki. Jadi gitu. Sikap zuhud ditentukan oleh sikap hati seseorang terhadap apa yang sudah di tangan. Sudah dimiliki oleh dia. Nah, baru di situ orang ketahuan zuhud atau tidak.
Makanya orang miskin belum tentu zuhud. Mungkin memang, tapi mungkin juga tidak. Ada orang yang mungkin hanya punya 10.000 tapi nggak zuhud. Karena 10.000 itu ada di hatinya. Jadi gitu. Sementara ada yang punya 1 miliar itu zuhud. Dulu salah seorang ulama mengatakan bahwa ulama yang dikenal miskin, ada yang memuji, Masya Allah imam zuhud sekali. Jadi kamu salah. Yang zuhud itu bukan orang seperti saya, nggak punya apa-apa. Ya, kalau saya itu miskin, nggak punya memang. Jadi orang zuhud itu kayak Umar bin Abdul Aziz. Jadi dunia di genggamannya. Mau apa saja beliau bisa. Tapi zuhud beliau. Nah di sini maksudnya jadi supaya jangan sampai salah nanti terkait dengan bagaimana sikap kita kepada semua materi duniawi, harta dan segala macam itu nanti bab lain. Tapi di sini faktornya adalah az-zuhdu wa zahadatu fid dunya itu terkait dengan ta'alluq qalbi, keterpautan hati, ketergantungan hati kepada dunia. Nah, ini yang dikatakan. Jadi kita di bawah bersifat pertama zuhud dalam kehidupan dunia, jadi gitu. Jadi sekali lagi bukan kemudian kita tampil miskin, tampil nggak punya, tampil ini itu secara umum, tapi penentunya adalah sikap hati terhadap semua faktor duniawi yang khususnya telah dimiliki. Jadi kalau terhadap apa yang tidak dimiliki kita nggak bisa mengukur orang itu zuhud atau tidak. Mungkin iya tapi mungkin juga tidak. Nah, wa adamil mubalati biha wa bi ahliha. Jadi sikap apa itu sikap tidak peduli, artinya tidak memberikan kepedulian yang besar terhadap masalah duniawi dan juga kepada ahli duniawi, orang-orang yang apa itu yang ini yang fokusnya ke dunia. Artinya bahwa sikap kita itu tidak ditentukan oleh hal-hal yang bersifat duniawi, perebutan orang terhadap duniawi, jadi gitu. Jadi ini seperti itu. Itu konteksnya, insyaallah gitu. Oke, intinya fokus utamanya adalah di sikap zuhud yang tadi kita sebutkan. Yang kedua wasakha wal jud. As-sakha wal jud itu adalah apa itu sikap murah hati, sikap dermawan. Ini terkait ya. Jadi artinya bahwa zuhud dengan ini, jadi yang hakikatnya terletak pada ini adam atau qillat ta'alluqil qalbi bidunya. Jadi kecilnya keterpautan dan keterikatan hati kepadanya. Nah itu yang akan menghasilkan as-sakha wal jud, sikap murah hati, sikap dermawan itu nggak mungkin dari orang yang tidak zuhud. Jadi orang yang ta'alluq qalbinya kuat kepada hal duniawi yang telah dimiliki itu. Jadi mengapa kok orang kemudian punya sifat as-sakha, punya sifat al-jud, punya sifat al-karam? Jadi artinya mulia hati, murah hati, dermawan itu karena memang tadi di tangannya. Jadi kapan mau dilepas, kapan mau dibagi, kapan mau diberikan itu. Tapi ketika ta'alluq qalbi itu kuat kepada apa yang dimiliki dari harta duniawi itu susah. Ini terkait erat ya. Jadi akhlak itu saling terkait, saling berhubungan. Makanya intinya adalah di sikap zuhud tadi itu. Jadi sikap zuhud. Kalau ada orang yang tampak dermawan, tampak ringan tangan, suka berbagi tampaknya, tapi dia nggak zuhud. Itu hakikatnya bukan sifat yang diminta. Jadi
Itu sikap murah hati, dermawan itu tampaknya. Kita ingin di sini adalah bahwa as-sakha wal jud wal karam, murah hati, senang berbagi, dermawan itu sifat dasar, sifat asal. Jadi memang betul-betul memang dia, jadi ini nanti bahwa mengapa dia berbagi, pertama suka berbagi, suka memberi, dan suka berderma itu pertama karena memang jadi berbagi itu salah satu sumber kebahagiaan dia. Dia yang lebih butuh kepada orang yang berinfak bersedekah. Itu betul-betul infak bersedekah itu ketika seseorang itu merasa dia itu lebih butuh kepada infak sedekah yang diberikan daripada butuhnya penerima infak sedekah dia. Perhatikan. Jadi gitu. Nah itu artinya bahwa sementara orang tadi memang butuh untuk ngangkat status sosialnya ini itu, tapi kalau orang yang memang asli sifatnya punya sifat sakha, murah hati, jud itu dermawan, karam itu suka berbagi, itu adalah itu karena memang dia itu merasakan, dia merasa butuh. Jadi orang yang berinfak sedekah itu merasa butuh, lebih butuh kepada infak sedekah yang diberikan daripada butuhnya penerima infak sedekah itu. Nah itu muncul dari salah satu buah dari sikap zuhud. Kalau kita belum mampu untuk menzuhudkan hati kita, maka susah untuk kita betul-betul memiliki hati yang sahih, yang jawad, yang jadi karim dan seterusnya itu. Baik. Terus dibuat umum wa makarimil akhlak. Dan akhlak mulia secara umum. Jadi gitu. Ini bahwa ini tadi kan contoh-contoh. Jadi dia harus punya sifat zuhud, punya sifat murah hati, dermawan, suka berbagi, dan akhlak mulia yang lainnya. Akhlak mulia yang lainnya itu seperti yang sudah pernah saya sampaikan ya. Jadi akhlak itu ada 3 level. Ada akhlak hasanah, khuluqun hasan. Jadi dalam hadis kan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Ini standar minimal. Dikatakan akhlak yang baik dalam segala hal itu artinya nggak buruk. Jadi gimana sih, pokoknya nggak buruk. Nah, nggak buruk itu artinya akhlak standar adil. Akhlak standar adil artinya apa? Al-mukafa'a bil mithal. Membalas sikap baik dengan sikap baik yang seperti itu. Orang baik kepada kita, kita berbuat kepada dia. Atau begini. Jadi an-nu'amilan nas. Jadi ini akhlak hasanah itu, standar itu. An-nu'amilan nasa. Jadi kama nuhibbu. Jadi an yu'amiluna bihi. Yaitu dengan kita jadi khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jadi bergaul dengan orang lain dengan akhlak yang baik itu maksudnya apa? Itu antu amilahum, jadi bima tuhibbu ayyu'amiluka bihi. Jadi yaitu engkau menyikapi orang lain dengan sikap yang engkau inginkan, yang engkau sukai mereka berikan kepadamu. Jadi gitu. Mengapa kita harus menghormati orang lain, dan sikap penghormatan itu merupakan akhlak yang baik? Karena kita juga ingin dihormati.
Kenapa kita harus memahami orang lain ketika kita sedang berbeda? Karena kita juga ingin dipahami. Kita harus memaklumi karena kita ingin dimaklumi. Kita harus menghargai karena kita ingin dihargai. Itu akhlak standar. Dasarnya hadis Nabi yang sangat terkenal, la yu'minu ahadukum. Ini langsung kaitan dengan iman. Jadi, kan apa ini standar dasar? Ini minimal ini. Kalau tidak berarti enggak iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbul nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sampai ia menyukai untuk saudaranya apa-apa yang ia sukai untuk dirinya. Nah, itu dalam konteks muamalah, dalam konteks sikap itu tadi itu. Akhlak hasanah, khuluq wa khaliqun nas bi khuluqin hasan itu yang penting adalah sikap akhlak yang baik. Artinya tidak buruk. Ukurannya apa? Ukurannya adalah kita menyikapi orang lain dengan sikap yang kita inginkan untuk diri kita. Makanya kalau kita ingin berakhlak yang baik itu, misalnya ada tetangga, ada teman, terus harus kita sikapi. Bagaimana sih akhlak yang baik dalam kita menyikapi ke tetangga kita, ke teman kita, ke kolega kita, ke sahabat kita, atau ke siapapun. Bahkan termasuk pasangan. Suami ke istrinya, istri ke suaminya, orang tua ke anaknya, anak ke orang tua. Jadi gitu. Itu dengan mudah. A harus bersikap kepada B dengan sikap khuluqin hasan. Itu gimana caranya? Maka tempatkanlah A itu harus menempatkan dirinya di posisi B. Jadi gitu. Jadi tempatkan dirimu di posisi orang yang kamu mau sikapi itu, terus di posisi itu tanyalah kepada dirimu, kamu ingin disikapi seperti apa? Maka sikap itulah yang harus kamu berikan kepada orang itu. Itu standar. Kalau tidak begitu, itu berarti akhlak buruk. Sudah di luar iman. Gitu. Kita hanya suka dihormati, tapi nggak suka menghormati orang lain. Jadi kita hanya suka dimaklumi, nggak mau memaklumi orang lain. Kita hanya suka dihargai, tidak mau menghargai orang lain. Itu egois, sifat buruk sekali. Jadi gitu. Makanya langsung, dan tadi, langsung la yu'minu ahadukum. Itu khuluqin hasan. Yang di atasnya itu adalah khuluqun karim. Akhlak karimah. Nah ini kan semangatnya kan ya. Jadi gitu. Itu akhlak mulia. Akhlak mulia itu di atasnya. Ada nilai plusnya. Jadi ibaratnya kayak salam ya. Jadi apa itu? Kan kita idza huyyitum apa itu? Ketika kita ada ucapkan salam, itu kan ada assalamualaikum. Itu ibaratnya akhlak yang hasan itu kita menjawab waalaikumsalam. Jadi gitu. Nah, kalau ingin karim di atasnya dia assalamualaikum, kita tambah waalaikumsalam warahmatullah gitu. Kita tambah warahmatullah. Ibaratnya gitu. Nah, kalau seperti dalam surat Al-Imran 130 berapa itu? 133, 134 lanjutannya tentang sifat muttaqin itu kan dalam konteks menyikapi kesalahan orang lain. Orang ketika tahu orang berbuat salah kepada dia kan, itu biasanya yang umum dia mungkin marah, emosi, jadi gitu. Nah, akhlak yang baik dalam konteks itu pertama kadzmul ghaidh wal kadhiminal ghaidha. Jadi umumnya orang marah karena dibuat marah. Jadi gitu. Salah tapi dimaklumi. Nah, kalau orang yang akhlaknya baik itu kadzmul ghaidh wal kadhiminal ghaidha, dia menahan amarahnya, mengendalikan amarahnya. Bukan enggak marah. Marah tapi dia bisa menahan amarahnya, menahan emosinya dan ini. Nah, itu khuluqun hasan dalam menyikapi kesalahan orang lain.
Kemudian yang kedua, wal afina 'anin nas. Jadi sifat yang lebih tinggi, akhlak karim, mulia itu tidak hanya menahan amarah, tidak hanya mampu mengendalikan emosinya, tapi memaafkan. Ini lebih tinggi. Orang bisa tidak melampiaskan amarahnya, tapi dia nggak memaafkan. Itu lebih tinggi. Itu karim. Jadi gitu. Nah, puncaknya itu ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang berbuat buruk kepada kita, yang pantasnya kita marahi, yang pantasnya kita hukum, itu tidak hanya yang bersangkutan itu menahan amarahnya, terus tidak cukup dengan memaafkan orang itu, tapi memberinya hadiah. Jadi gitu. Level tertinggi. Jadi gitu. Yang ini ithar. Nah, oke lah. Ya kita setidaknya di sini memang semangatnya makarimul akhlak itu ya ini supaya semangatnya. Karena kan akhlak hasanah itu standar minimal kan. Jadi apa itu? Nah, oh ya maaf, puncaknya itu kan khuluqun azim ya. Ini akhlak para nabi dan para wali, para sahabat mulia. Jadi agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau berada pada akhlak yang agung. Jadi ada sifat-sifat ya. Sifat-sifat dari ya kalau nabi agung semuanya. Tapi sahabat, tabi'in, ulama-ulama itu ketika kita baca itu kita susah untuk mengatakan ini apa ini? Akhlak baik enggak? Akhlak mulia enggak? Jadi gitu. Yang tepat agung, udah keagungan. Jadi kalian kalau membaca sirah ya, jadi sirah para ulama yang masya Allah, ya apa itu setelah para sahabat ya. Jadi kalau kita baca tentang kenapa sih ulama-ulama seperti ashabul madzhab, pemilik mazhab Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi, Imam Malik mazhab Maliki, Imam Syafi'i mazhab Syafi'i, Imam Ahmad, itu apakah mereka orang yang paling hebat, yang paling berilmu pada saat itu? Tidak. Ada ulama yang lebih berilmu daripada mereka. Jadi gitu. Tapi yang saya temukan itu kelebihan yang ada pada mereka itu mereka punya sifat-sifat keagungan. Memang beda-beda. Jadi beda-beda. Tapi dipertemukan oleh itu. Jadi saya sempat berpikir lama itu mau nulis. Sempat nulis 1-2 gitu. Fenomena keagungan pada ulama-ulama itu. Jadi inilah rahasia mengapa kok kemudian mereka itu jadi lebih termasyhur, lebih menjadi panutan daripada yang lainnya. Itu rahasianya di situ. Jadi kalau akhlak baik, mulia banyak. Tapi yang punya sifat keagungan itu enggak banyak. Makanya pantas ketika mereka kemudian tampil memang sebagai panutan yang agung. Sepanjang sejarah. Itu enggak biasa. Oke. Nah, di sini ya standar kita, standar cita-cita ya, harapan. Karena kalau berakhlak hasan itu kan standar. Nah, di sini paling tidak dipasang akhlak yang azim tapi yang karim. Paling tidak sebagai cita-cita. Kalau kita punya cita-cita, punya akhlak yang mulia, kalau agung itu kok ketinggian gitu, mulia luar biasa, seandainya nggak nyampe itu kita berada di hasan. Tapi paling tidak cita-cita kita punya akhlak yang mulia. Itu. Apalagi ini konteksnya guru. Yang sebagai contoh teladan. Jadi gitu. Jadi untuk orang yang jadi panutan, kadang-kadang akhlak baik itu kurang. Itu baik untuk muridnya. Untuk gurunya nggak cukup. Gitu. Untuk guru nggak cukup. Insya Allah gitu.
Baik. Terus begini, tentang akhlak. Ya, coba saya baca dulu aja contoh-contoh yang disebutkan di sini. Nanti saya akan kembali ke pembahasan tentang bagaimana agar kita bisa memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, apalagi akhlak yang agung. Sumbernya dari mana? Saya lanjutkan dulu contoh-contohnya. Wa talaqatil wajhi. Ini perhatikan ya. Ini perhatikan bahwa contoh-contoh yang beliau sebutkan ini yang menempati posisi skala prioritas untuk muallimul Quran, untuk guru. Jadi gitu, supaya ilmunya berkah. Amal dalam dakwah mengajarkan ilmu Quran berkah. Jadi gitu. Dan memberikan taksir, pengaruh yang positif itu kepada murid-muridnya. Jadi gitu. Maka disebutkan di sini itu penekanan pada sifat-sifat akhlak-akhlak, etika-etika yang memang lebih sesuai dengan itu. Jadi gitu. Misalnya kok ini bicara tentang akhlaknya para mujahid, mungkin beda. Jadi gitu. Akhlaknya siapa lagi gitu. Nah, ini konteksnya ke guru Al-Quran. Jadi gitu, ini bahwa oke. Maka sifat zuhud, sifat apa itu sakha, karam itu kan apa? Itu semuanya merupakan pengamalan Quran yang diajarkan. Jadi jangan sampai dia mengajarkan Al-Quran tapi dia sendiri nggak mengamalkannya. Itu konteksnya di situ. Nah, selanjutnya wa talaqatil wajhi min ghairi khurujin ila haddil al-khila'ah atau al-khala'ah. Jadi wajah berseri. Berserinya wajah. Tapi tidak sampai keluar ke batas yang tidak pantas. Kan ada yang kadang-kadang apa itu jadi berserinya itu berlebih atau tidak proporsional atau tidak pada tempatnya. Jadi kita dia sehingga akhirnya malah misalnya bahwa ya kan di sini apa ya sumeh, murah senyum. Tapi kan ada sikap-sikap yang terlalu terbuka itu akhirnya menghilangkan wibawa. Itu maksudnya di situ. Jadi artinya bahwa apa itu berseri-serinya wajah tapi tidak sampai keluar ke batas yang tidak pantas. Salah satu ukuran tidak pantas itu, apalagi di konteksnya untuk guru Al-Quran atau guru pada umumnya itu, yang dibutuhkan yang namanya kewibawaan. Jadi artinya bahwa sumeh, murah senyum, wajah berseri tapi tetap berwibawa. Karena ada gitu yang mungkin sampai ke level selengean, ini itu, ya jok-jok yang nggak pantas, itu ngurangi itu tetap dijaga. Jadi artinya bahwa apa itu wajah berseri tapi tetap dalam hormat, tetap dalam menjaga kewibawaan. Jadi di sini bukan kewibawaan ilmu, kewibawaan Al-Quran dan seterusnya yang dia inikan. Baik. Wal hilm, sikap santun. Wasaber, sabar. Jadi ini untuk guru, santun, sabar. Jadi gitu. Watanazuh andani iliktisab. Jadi artinya bahwa bersih diri itu dari mata pencarian yang rendah, yang tidak patut. Ini ukurannya itu yang mungkin berada di ranah syubhat. Jadi jauhi betul, apalagi kalau sampai haram. Jadi insya Allah haram jauh, tapi misalnya kok syubhat apa itu yang nggak jelas-jelas itu penting semuanya. Karena itu yang akan menjadi sumber keberkahan. Jadi keberkahan hidup, keberkahan ilmu, keberkahan pengaruh dalam dia mengajarkan, itu semuanya terkait dengan itu. Insyaallah itu.
wa mulazamatil wara' wal khusyu' was sakinah wal waqar wat tawadhu wal khudu'. Coba perhatikan. Tadi di sana disebutkan berwajah berseri-seri. Tapi di sini itu dia senantiasa berusaha untuk bersikap wara'. Wara' itu adalah sikap menjaga kehormatan diri. Sama dengan iffah. Jadi artinya bahwa jadi wara' itu at-tawarru' an syai'in yang bagi at-tawarru' minhu. Jadi artinya bahwa ya menjaga diri dari sesuatu yang memang seharusnya dijaga. Jangan ya sifat ambisi atau hal yang mungkin ini syubhat, apalagi yang haram, bahkan yang mubah saja dibatasi. Jadi kita ini bahwa seperti itu. Nah itu sikap wara'. Segala hal yang tidak pantas, yang tidak patut, yang bisa mengurangi martabat diri, jadi gitu. Dan segala macam itu seseorang harus mengambil sikap wara'. Ini relatif ya. Jadi relatif di sini. Intinya adalah sikap kehati-hatian. Jadi antisipasi jangan sampai terjerumus dalam hal yang haram. Nah, tapi ini sudah sikap antisipatifnya. Jadi antisipatif. Jadi artinya bahwa yang harus dihindari misalnya seseorang jangan sampai dia terperosok ke jurang. Nah, wara' itu adalah dia mengambil jarak. Jadi gitu. Mengambil jarak. Jadi artinya bahwa ini jurangnya masih mungkin barangkali sekian meter itu sudah berhenti dia. Itu wara'. Jadi kita nih bahwa. Nah ini yang kadang-kadang ulama kadang-kadang ya kalau kita lihat ya, bagi kita itu mungkin standar sikap wara' itu yang ada pada beliau-beliau, bagi kita, masa sampai begitu. Jadi seperti Imam Abu Hanifah itu pernah di Baghdad kan beliau, itu mendengar ada seekor kambing yang hilang. Terus tidak diketemukan oleh pemiliknya. Selama kambing itu belum diketemukan, belum ada kabar bagaimana ininya, itu beliau menghindari tidak mau makan daging kambing. Saking hati-hatinya takut kalau daging kambing yang tentu beliau beli mungkin di pasar, ini adalah ternyata ini daging kambing yang hilang. Jadi gitu, halal. Jadi gitu. Atau ada tetangga yang ngasih hadiah, itu khawatir kalau itu. Saking hati-hatinya. Imam Nawawi rahimahullah, kalau Imam Abu Hanifah di Baghdad, Imam Nawawi itu di Damaskus. Itu beliau itu jadi di Damaskus itu banyak kebun-kebun buah yang sifatnya wakaf. Kebun wakaf ada mungkin buah anggur, buah apa. Nah, beliau itu selama bertahun-tahun tidak mau makan buah yang dikenal merupakan buah hasil dari kebun-kebun wakaf. Jadi misalnya kalau kebun wakaf ini biasanya apa? Isinya ada buah anggur. Beliau nggak mau makan buah anggur. Jadi gitu. Buah delima, beliau nggak mau makan buah delima. Jadi, ini ada kebun wakaf yang buahnya jeruk, beliau nggak mau makan jeruk. Kenapa? Apakah haram? Bukan. Saking waraknya, ada sebabnya. Sebabnya karena pada zaman beliau mendengar dan beliau mengetahui banyak
nadir wakaf itu yang sudah tidak amanah. Jadi produk kebun-kebun wakaf itu dijual di pasar untuk kepentingan pribadi. Nah itu sebenarnya kalau beliau makanan tentu dari hasil beliau beli atau dikasih hadiah nggak ada masalah. Jadi gitu. Tadi sikap marwah. Tapi itu tadi kalau untuk seperti itu, masya Allah. Ya untuk kita paling tidak ya sesuatu yang kita tahu misalnya kok ini kita nggak yakin, coba sebisa mungkin kita hindari, kita jauhi. Insyaallah itu. Baik, fokus itu. Terus kemudian ya tadi berusaha untuk bersifat wara, khusyuk. Ini khusyuk itu khusyuk sakinah, tenang. Al-waqar itu menjaga wibawa. Nah, tadi yang saya sebutkan di sana dituntut untuk berwajah berseri-seri, cuman di saat yang sama tidak menghilangkan wibawa, tidak menghilangkan sikap tenang, sikap khusyuk gitu. Mungkin ada job-job ini, tapi job yang pantas gitu. Itu kan salah satu masalah kita sering gitu kan, ada yang kelebihan. Di satu sisi ada yang memang kaku, nggak berseri-seri, tapi di saat yang sama yang lainnya yang terbuka itu berlebih. Jadi sampai biasa membuat atau melakukan job-job yang sampai tidak pantas. Buat tawadhu, sikap tawadhu, coba perhatikan. Tadi sikap tawadhu itu sangat nanti akan ditegaskan lagi itu bagaimana sikapnya kepada murid. Tawadhu itu termasuk kepada murid, nanti akan kita disebutkan. Wal khudu itu sikap tunduk. Ya khudu di sini ya utamanya tunduk kepada syariat. Jadi aturan agama, hukum agama. Khudu juga yang kedua kepada kaidah-kaidah kepantasan atau khudu kepada aturan-aturan. Ada aturan syariat, ada aturan-aturan yang disepakati dari hasil kesepakatan di sebuah lembaga. Juga khudu kepada hukum-hukum sosial. Ada hukum sosial yang itu bisa berbeda-beda. Jadi itu bisa berbeda-beda. Dan bahwa kita perhatikan itu makanya seperti ini berbeda, berubah dari satu zaman ke zaman yang lain. Itu ada sikap khudu, itu hanya sikap tunduk kepada pertama aturan syariah, ketentuan syariah, yang kedua aturan ketentuan yang menjadi kesepakatan di sebuah lembaga atau di sebuah organisasi dalam sebuah kebersamaan. Yang ketiga itu adalah terhadap hukum-hukum sosial, hukum-hukum kepantasan. Yang ini bisa berubah-ubah. Jadi artinya bahwa antara di Jawa dengan di Madura, dengan di Sunda, dengan di ini mungkin beda-beda. Itu lebih ke urf ya. Begitu, adat istiadat di masyarakat seperti itu. Baik. Wasdina berdahik. Jadi menjauhi banyak tertawa. Wal iksar minal mazah. Jadi memperbanyak gurau. Yang nggak boleh itu adalah tertawa berlebihan, gurau berlebihan, jadi gitu. Wa mulazamatil wadhaif asy-syar'iyyah. Jadi fokus menjaga wadhifah, tugas-tugas dan fungsi-fungsi syar'i. Jadi dalam segala hal. Artinya bahwa di mana seseorang berada, di posisi apa dia, sebagai apa dia,
itu kan selalu ada wazifah syariah di situ kan. Jadi ambil ketika seseorang sebagai seseorang di satu sisi dia sebagai anak, masih ada orang tuanya. Wazifah syariah yang harus dia tunaikan, dia sebagai anak berarti orang tua. Di saat yang sama dia punya anak, berarti dia wazifahnya sebagai orang tua. Nah, gitu ya. Itu tunaikan itu dengan baik. Sebagai anak berarti sebagai orang tua tanggung jawab. Jadi gitu. Orang tua laki-laki, dia suami bagi istrinya. Nah, wazifah suami syariah. Jadi gitu. Jadi tugas istri, orang tua, anak, tapi dia istri. Ada wazifah lain, dia sebagai suami. Jadi gitu. Nah, ini wazifah syariah ini yang sering saya katakan kita menjalankan hukum syariat itu proporsional. Terus kemudian memperhatikan apa yang sering saya sebut dengan kesolehan kontekstual. Jadi tuntutan sikap soleh sesuai dengan konteks. Konteks amanah, konteks posisi, konteks itu, ya itu. Ya ini semuanya merupakan bagian dari penerapan hukum syariat ya, kalau gitu. Baik. Lalu kemudian katanzif بإزالة الأوساخ والشعور التي ورد الشرع بإزالتها كقش الشارب وتقليم الأظافر وتسريح اللحية وإزالة الروائح الكريهة والملابس المكروهة وليحذر كل حذر من الحسد والرياء والعجب والترسيم. Oke, ini dari sifat-sifat terus kemudian ya berhati-hati waspada dari sifat-sifat yang merusak hati, memotret hati, dengki, hasad, riya, ujub, terus ihtikar ghairihi, merendahkan orang lain dan seterusnya. Insyaallah itu. Oke, saya sedikit ini waktunya tadi sudah diinikan ya. Saya ingin menutup untuk pasal ini konteksnya lebih ke akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Jadi itu standar kita makarimul akhlak yang mulia itu pertama, akhlak mulia itu muncul buah ya dari iman hati. Iman kan ada dua sisi, ada iman akli, nazari, iman ilmu, iman pengetahuan, iman benar salah, iman hak batil, iman lurus sesat. Iman yang membedakan ini Ahlussunnah wal Jamaah atau Ahlul Bid'ah. Itu iman ilmu ini. Itu di sini. Jadi gitu. Penting sekali. Jadi itu penting sekali. Tapi ini bukan ini yang menghasilkan akhlak. Yang menghasilkan akhlak itu iman hati. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ketika ada sekelompok orang-orang Arab Badui, secara logika, secara pembuktian, mereka mendapatkan bukti-bukti kebenaran Islam. Akhirnya menerima Islam, masuk Islam, bersyahadat, meyakini Quran itu firman Allah, Islam agama Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, dan siap bersyahadat dan melaksanakan itu. Setelah itu mereka mengatakan kami telah beriman. Allah menegur dan mengatakan qul lan tu'minu, katakan wahai Muhammad kepada mereka, kalian belum beriman. Ini orang sudah bersyahadat, sudah mengakui Islam agama yang benar, Quran sebagai wahyu Allah, terus kemudian siap bersyahadat, siap melaksanakan ajaran Islam, yaitu iman. Kok dikatakan belum beriman? Iman apa yang dimaksudkan? Itu iman betul, tapi itu masih iman ini. Walamma yadkhul iman fi qulubikum, tapi iman itu belum masuk dalam hati kalian. Ini butuh proses lebih panjang. Iman teori mungkin sudah lama kita miliki, tapi iman praktek. Nah, iman praktek inilah yang kemudian berasal dari iman rasa. Jadi
Kalau iman ini tuh iman ilmu teori. Kalau iman hati itu iman dirasakan. Ini ilmu nih. Jadi akidah benar atau salah? Hak atau tidak? Jadi gitu. Tapi kalau ini dirasakan. Nah, iman rasa inilah yang menghasilkan ikhlas, tawakal, syukur, sabar, dan semua akhlak itu. Makanya kalau kita ingin memiliki tadi itu, zuhud dalam dunia itu, teori zuhud gampang. Orang bisa bicara tentang zuhud dengan materi yang menarik, dalil, aku cerita, teori. Tapi dia sendiri nggak zuhud. Jadi gitu. Karena zuhudnya zuhud hati. Jadi gitu. Sabar, materi sabar gampang kita ceritakan. Tapi untuk orang bisa sabar itu muncul dari iman hati. Jadi gitu. Nah, ini semuanya itu kalau kita ingin memilikinya, memang sumber utamanya tentu di samping iman keilmuan kita, teori lurus sesuai dengan Quran Sunnah, tapi kemudian iman praktek, yaitu iman itu sudah masuk ke dalam hati, itu yang akan menghasilkan akhlak semuanya. Jadi akhlak, ini amal hati semuanya kan, akhlak itu kan amal hati. Insya Allah itu. Baik, insya Allah itu barakallahu fikum. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat, dan ini sengaja saya iakan tadi itu sebagai tabarukan, mudah-mudahan bisa segera sempurna fitnya insya Allah dengan pertemuan itu. Amin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh beliau, dan turning point-nya adalah di akhir tadi ya, Bapak Ibu ambil dari semuanya. Bahwasanya apa yang disampaikan beliau berkaitan dengan zuhud, kemudian berkaitan dengan level-level akhlak, kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan karakter mu'allimil Quran. Pada endingnya beliau tadi meringkas bahwasanya paling tidak segala apa yang berkaitan dengan keilmuan kita pelajari, dan juga harus sinkron juga dengan mempraktekkan keilmuan yang telah kita dapat, sehingga benar-benar iman kita terasah di dalam hati, tidak berupa iman amali saja, baik seperti iman ilmi saja seperti itu. Baik, karena di sini tidak ada pertanyaan, mungkin bisa dilanjutkan nanti ya di kesempatan berikutnya bulan depan. Semoga beliau tetap diberi kesehatan yang maksimal, yang prima, sehingga bisa membersamai kita di kajian minggu depannya lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk kesempatan terakhir kepada beliau untuk doanya kami persilahkan sebagai penutup di kajian mingguan kali ini. Baik, barakat al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna dzalimin. حسبنا ونعم الوكيل. اللهم انا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا انك انت الغفور الرحيم. اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا وباء إلا رفعته ولا وباء إلا رفعته ولا وباء إلا رفعته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا مهتديا إلا ثبته ولا عائلا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولا نفي صلاة إلا قضيت رسالة يا رب العالمين. اللهم رب الناس مذهب البأس أذهب البأس اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين فأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك لا شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.